mau curcol oh ya, buat kalian yang punya usaha mungkin usaha atau dagang gitu ya. Kalau aku nih mau curhat soal beberapa pemborong sih. Aku itu kan punya suami aku kan buka material gitu kan, toko bangunan di daerahnya kita itu kabupaten lah masuknya. Di sini itu masih banyak pembangunan rumah subsidi pemerintah kayak gitu, dan juga pasti banyak kan pemborong yang uh, nggak ada proyek kayak gitu gitu loh. Dari tahun kapan tuh suamiku sudah sering banget ditawarin untuk untuk nanganin barang untuk pembangunan, tapi pembayarannya mau tempo dan termin. Untungnya suami aku tuh orangnya nggak bisa ngambil keputusan sendiri, dia selalu izin sama aku. Dia selalu bilang, gimana mah, berani nggak, nominalnya segini. Aku selalu bilang, aku langsung tolak keras dan selalu bilang no, karena dari segala pengalaman orang itu manis cuma di depan, ya nggak sih, apalagi pembayarannya termin. Terus kalau kita bilang, kalau kita urusannya sama atasan kamu langsung gimana, maksudnya dari pemborong itu kan pasti punya atasan lagi kan untuk pembayaran kayak gitu loh. Mereka selalu bilang nggak bisa ya. Jadi terus kalau kita ada apa-apa, kita mau ngejarnya ke siapa, ya nggak sih? Cuman ibarat dikata cuman hanya uang ratusan juta, ntar kita beban di mental, amit-amit bayi bisa stres, bisa amit-amitnya sampai gulung tikar cuma gara-gara hal-hal yang nggak seberapa itu nominalnya kayak gitu loh. Mungkin kalau bisa dibilang nominalnya besar, iya besar ya, tapi perlu diingat besarnya itu tuh kita tidak di DP dulu loh, kecuali kalau aku main logikanya kayak gini sih, bukan gimana-gimana, karena itu untuk main aman aja. Misalkan kalau pemborong bilang nanti misal total 200 juta ya misalkan, atau di 500 juta, nanti aku DP di 150 juta dulu, boleh nggak? Aku pasti langsung mengiyakan, karena apa? Misal totalan semua itu 200 juta, 150 aku DP, kalau 50 juta lo mau kabur, itu urusan lo, terserah lo. Gua bisa nutup dari uang yang DP itu, ya nggak sih, yang nggak banyak amat. Jadi ya oke lah untuk pengalaman. Tapi kalau lo cuma bilang mulut-mulut doang, abab lo doang cuma bilang di 200 juta totalan nggak ada DP apa-apa, cuma jaminan BPKB motor, gue aja juga nggak tahu ya kan, aku juga nggak tahu itu BPKB-nya siapa, terus jaminan surat kerjanya dia, oh big no kalau aku, ya nggak sih. Dari banyak orang-orang yang punya usaha kayak gitu dengan lumayan itu dia itu loh, materialnya rame karena ada proyek gini-gini, tapi itu tuh pasti ada maksudnya di belakangnya pasti ada kenapa-napanya. Karena kayak aku tuh sampai akhirnya kayak gini loh, kamu tuh jangan terfokus sama nominal. Memang semua orang itu kan butuh uang, bener nggak? Apalagi kalau kita kebetulan pas toko kita sepi, pasti ada aja gangguan atau godaan. Pasti ada pemborong yang pengen banget nawarin kita suruh ngepost kita suruh masukin barang-barang material dulu, tapi dengan pembayaran tempo dan termin sampai 1 sampai 2 minggu. Kalau aku sih no ya, beneran aku nggak mau gitu loh. Mungkin kalau aku pikirannya istri yang cuma mikir nominalnya aja, oke lah. Kalau orang bilang ya pikiranmu yang positif dong, oh aku selalu positif, cuman namanya orang kita nggak tahu loh gitu loh. Dan di sini kita kalau punya usaha toko kecil, kita nggak ada uang simpenan untuk ngehandle itu, mati sudah, ya nggak sih gitu loh. Kalau aku jujur, aku nggak mau yang namanya main proyek. Sebenarnya banyak sih pemborong. Buat kalian yang punya toko material atau bahan bangunan yang mungkin kayak aku gini sering nggak sih tawarin kayak gitu, tapi kalau aku nggak terjun sama sekali. Aku lebih berkah kalian belanja di tempat aku itu uang nominal kecil tapi lunas gitu loh. Karena buat aku malah nggak jadi beban mental juga kalau suatu saatnya nanti amit-amit aku mengiyakan dengan nominal nggak seberapa, ya kan, belum suami aku nanti nagih, belum nanti orangnya sana. Karena ada pernah nih pemborong, ya kan, dia bilang nih, padahal pemborong tuh sistemnya rata-rata aku juga nggak mau ngejudge pemborong tuh seperti itu. Cuman pernah sekali ada pemborong di sini belanja terus sampai habis puluhan juta, ya kan. Terus terakhir dia tuh belanja apa aku lupa, dia bilang bos ntar sore ya aku transfer gitu. Ditagih ngomongnya besok pagi, ya kan, ditagih lagi ngomongnya bos bentar aku mau store tunai. Terus aku bilang sama suami aku, udah kamu gak usah emosi, ditunggu dulu aja. Kalau memang ini nanti sore kamu samperin ke rumah dibangun dia, pasti ada bosnya dong, pasti bangnya dari pemborongnya kok gitu loh. Tapi mungkin lagi dimainin sama ini pemborong, ya kan. Nah terus beneran kan, besoknya mungkin suami aku dengan sudah ada ketus, akhirnya siapa sih di sini yang sebenarnya butuh duitnya tuh sebenarnya, oke kita yang butuh duit, tapi lo punya etika, lo datang ke toko dong. Dan itu enggak jadi suami aku disuruh datang ke satu tempat warung, dia lagi makan kan, aku takutnya pikirannya kenapa-napa gitu loh. Maksud aku tuh nanti kalau suamiku dijebak atau apa cuma gara-gara uang segitu, ya kan. Akhirnya karyawanku yang datang ke sana, tapi dipantau terus sama suamiku karena kan toko harus ada yang jaga gitu loh. Ya untungnya pemborongnya itu ngasih kekurangannya sih, tapi hasil dia punya etika dong. Akhirnya besoknya dia nggak kesana lagi. Terus contohnya nih pemborong yang nge-WA aku ini nih, aku sudah bilang kemarin, dia bilang nunjukin nota-nota dia lunas semua nih belanja di toko lain nih, ya. Aku herannya, lu belanja di toko lain lu bisa lunas, ya kan. Terus dia WA aku pengen tempo kemarin sebelum chat yang ini ya, dia bilang oke mbak, ini aja aku ambil besi di punyamu 500 batang, aku ambil semen di punyamu 300 sak gitu kan, tapi aku tempo bisa nggak mbak seminggu aja. Lah kamu di toko lain aja, ya kan, di toko lain aja lo bisa lunas, kenapa di toko aku lo mau tempo? Nah terus kayak contohnya yang ini nih, chatting yang ini yang baru aku upload ini, minta 150 biji papan cor, ya kan. Cek linknya, gue minta dong transferan dulu, gue nggak terima tempo. Aku dari awal udah bilang aku nggak terima tempo. Terus sayangnya nggak ada kabar lagi. Nah kamu bisa beli, aku nggak sukanya orang-orang tuh gini loh, kamu bisa menunjukkan lo lunas bayar di toko lain, tapi kenapa di tempat aku lo mau tempo? Oh saya sorry, dia kira
gue sama suami gue bisa di itu kali ya, di kayak apa, kayak ditololin kali ya. Aku heran, tapi aku gak ngejudge semua pemborong kayak gitu ya. Aku tahu kok masih banyak pemborong yang amanah. Cuman aku di sini jengkelnya itu aku nggak terima tempo, lo ngulangin terus pengen tempo kayak gitu loh. Kecuali lo belanja di punya gue dari pertama lo fondasi apa, dari fondasi itu bangunan rumah, lo habis berapa ratus juta lo DP-in gue setidaknya 85%, nggak masalah ya kan. Orang luarnya ngambil tempat aku aja barang kecil-kecil terus mintanya tempo, ya sorry sih kalau aku. Buat kalian punya pengalaman share juga ya. Aku cuma sedikit mau cerita sih, soalnya kadang tuh gede juga sama orang-orang udah diomongin nggak ada tempo masih diulang-ulang terus. Kalau aku sih lebih baik uang kecil aku pelihara tapi aku sama suami aku mentalnya masih terjaga ya kan.